Baiklah para kumet, saya akan memberikan misi kepada kalian. Misi apa? Saya akan menugaskan kalian di pesawat B115 dan di sana kalian harus menyelesaikan 6 misi yang berkaitan dengan hajat kimia. Kalian akan berhasil jika bisa menyimpulkan dari semua taks yang ada. Tapi kalian ingat, ada penyusup di antara kalian yang bisa menggagalkan misi kalian ini. Hazard kimia? Apa itu? Saya akan beri bocoran. Jadi hajat merupakan suatu kondisi yang memiliki potensi bahaya dan dapat merugikan kesehatan atau memberi dampak buruk bagi manusia dan lingkungan sehingga timbul kerugian. Nah, salah satu dari jenis hajat adalah hajat kimia, yaitu hajat yang berasal dari zat kimia atau memiliki sifat kimiawi dan memiliki karakteristik dan efek yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Apa kalian bisa? Bisa. Ayo teman-teman. Oke teman-teman, ayo kita selesaikan misi ini. Karena ada 6 tas, jadi setiap orang harus menyelesaikan satu tas. Tapi ada imposter. Udahlah, selesaikan aja dulu. Tak satu, di mana? Aku harus cepat. Ketemu. Definisi dari hazard kimia atau bahaya kimia adalah suatu potensi bahaya yang disebabkan oleh sifat atau karakteristik dari bahan kimia tersebut. Hazard kimia atau juga disebut dengan bahaya kimia ini sangat berbahaya jika kita tidak mengetahui secara detail bagaimana sifat dari bahan kimia yang kita pakai nanti. Inhalasi dan absorpsi kulit merupakan rute atau kunci pertama kali bahaya kimia masuk. Nah, contoh dari bahaya kimia yang ada di sekitar lingkungan ini adalah amoniak yang tercampur oleh udara, dan itu akan menyebabkan sebuah gangguan pada indera penciuman dan pendengaran manusia atau disebut juga dengan THT. Nah, penanganan bagi hazard kimia ini harus lebih intensif karena bahan-bahan kimia ini sangat berbahaya jika kita tidak mengetahui bagaimana sifatnya. Nah, lanjut definisi dari karsinogen. Nah, karsinogen adalah suatu bahan yang dia itu memicu terjadinya suatu kanker atau keganasan. Nah, karsinogen ini juga merupakan senyawa yang mengubah senyawa asam deoksiribonukleat atau DNA. DNA adalah salah satu sel dalam tubuh manusia dan dia akan diganggu DNA-nya akan mengganggu proses biologis di dalam tubuh manusia. Nah, karsinogen ini terbentuk dari suatu proses pembakaran dan nanti dia akan berubah menjadi sebuah karsinogen karena terkena tetesan dari daging yang dibakar. Nah, berikut ini adalah contoh dari simbol karsinogen. Oke, tak di mana ya? Ketemu. Bahaya kimia memiliki 13 bahaya yang berisiko tinggi dan 5 bahaya yang berisiko rendah. Bahaya kimia yang memiliki risiko tinggi adalah debu, kayu, sedangkan bahaya yang berisiko rendah adalah limbah kayu. Potensi bahaya kimiawi disebabkan karena debu dan zat kimia dari lem yang digunakan untuk fresh kayu. Bahaya debu kayu bagi kesehatan bahwa debu merupakan bahan partikel dalam kurung particulate matter. Apabila masuk ke dalam organ pernafasan manusia, maka akan menimbulkan penyakit tenaga kerja, khususnya berupa gangguan sistem pernapasan. Ketemu taksnya. Bahaya kimia merupakan bahaya yang berasal dari bahan yang dihasilkan selama produksi. Ini terhambur ke lingkungan karena cara kerja yang salah, kerusakan atau kebocoran dari peralatan atau instalasi yang digunakan dalam proses kerja. Bahan kimia yang terhambur ke lingkungan kerja dapat menyebabkan gangguan lokal dan gangguan sistemik. Bahaya yang dapat ditimbulkan oleh bahan-bahan kimia antara lain adalah yang pertama itu ada keracunan oleh bahan kimia yang bersifat beracun atau toksik. Yang kedua itu iritasi oleh bahan kimia yang memiliki sifat iritasi seperti asap keras. Yang ketiga itu ada kebakaran dan peledakan. Yang terakhir itu ada polusi dan pencemaran lingkungan. Kenapa? Aku ini
skip. Zat karsinogen adalah salah satu zat yang menyebabkan kanker dalam bentuk zat kimia, virus, bakteri, atau bahkan obat-obatan dan radiasi yang mengobati kanker itu sendiri. Zat karsinogen menyebabkan kanker dengan mengubah asam deoksiribonukleat atau yang biasanya kita sebut dengan DNA pada sel-sel tubuh dan merusak proses-proses biologis tubuh. Karsinogen itu berada di sekeliling kita tanpa kita ketahui, entah itu tercampur dengan udara yang kita hirup, makanan, minuman, ataupun bahan kosmetik dan masih banyak lagi. Nah, kalau sifat karsinogenik adalah sifat yang merusak dan mengendap di dalam tubuh kita. Kok hitam gak ada selesaiin misi sih? Ya udah, aku aja. Cara menangani bahaya karsinogen yaitu bila terkena mata, maka gunakan air secara berhati-hati. Jika iritasi, maka hubungi dokter untuk segera diperiksa. Jika terkena kulit atau rambut, lepaskan pakaian dan bilas menggunakan air atau pancuran. Dan jangan lupa mencuci baju yang sudah terkontaminasi. Jika tertelan, kontak pusat pengendalian racun dan berkumur-kumur. Tapi jangan dipaksakan untuk muntah ya. Pasti kamu kan hitam pelakunya, bukan aku pelakunya. Tapi kalian berdua gak sintaks. Ini deh, kita skip dulu, kita lihat siapa yang gak sintaks. Aku harus cepat selesaiin taks. Ketemu. Cara mencegah terpaparnya bahan karsinogenik adalah yang pertama, perbanyak makanan-makanan sehat seperti buah dan sayur. Yang kedua adalah seringlah memilih makanan yang dikukus atau direbus, hindari rokok, alkohol, dan minuman yang berbahaya lainnya. Lalu hindari makanan dari dalam kemasan. Yang ketiga adalah perbanyak minum air putih. Yang keempat adalah olahraga yang secara teratur. Yang kelima adalah kurangi penyimpanan makanan dalam plastik. Jikapun harus di plastik, itu harus plastik yang aman. Yang keenam adalah minumlah obat sesuai dosis dan anjuran pemakaian. Yang ketujuh adalah kurangi paparan sinar matahari pada siang hari. Yang kedelapan, teliti dalam menilai kandungan bahan kimia dalam suatu produk dan juga perhatikan simbol-simbolnya. Yang kesembilan adalah memakai pelindung seperti masker. Akhirnya udah kami semua. Kesimpulannya adalah hazard kimia yaitu hazard yang berasal dari zat kimia atau memiliki sifat kimiawi dan memiliki karakteristik serta efek yang dapat membahayakan manusia. Karsinogen adalah bahan yang dapat memicu terjadinya kanker. Senyawa ini dapat mengubah DNA di dalam sel tubuh manusia yang pada akhirnya mengganggu proses biologis. Cara mencegah terpaparnya karsinogenik: yang pertama, perbanyak makan sayuran serta buah-buahan. Yang kedua, perbanyak minum air putih. Yang ketiga, olahraga teratur. Yang keempat, meminum obat sesuai dosis yang telah dianjurkan.